Yuk langsung kita mulai. Jangan lupa untuk awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahapan pertama seperti biasanya adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini meliputi pembersihan lahan, kemudian juga sanitasi untuk para tukang. Jadi mereka untuk BAB atau buang air kecil itu mereka punya tempat. Untuk mandi juga mereka punya. Kemudian brak kerja atau gudang untuk Anda menyimpan material-material yang rawan terhadap panas dan hujan. Tempat para tukang juga beristirahat. Setelah itu kemudian kita pasang boplang untuk proses untuk pengukuran dan penempatan di mana Anda akan memulai pekerjaan pondasinya. Oke, langsung kita mulai ke tahap pondasinya. Gali pondasi di sini sudah kelihatan. Di tahap 1 itu pekerjaan persiapan kurang lebih kita anggarkan 3 juta sekian. Kemudian kita masuk ke tahap galian pondasi, itu sudah keluar anggaran sekitar 3,7 juta. Jadi sampai tahap ini kita sudah mengeluarkan total biaya kurang lebih sekitar 6,9 juta rupiah. Nah, karena ini bangunan 2 lantai, jadi kita harus memiliki struktur pondasi footplat. Jadi ada bagian-bagian titik pondasi footplat yang harus kita gali lebih dalam. Sudah kita mulai di sini lantai kerja, kemudian pembesian, kemudian dilanjut dengan cor. Sudah muncul di tahap ketiga. Itu senilai anggaran totalnya untuk 2 lantai adalah 120 juta rupiah. Nah, memang total yang keluar di sini sudah muncul 127 juta rupiah. Tapi ini tidak Anda keluarkan semuanya. Ini Anda keluarkan bertahap. Silakan dipantau saja bahwa anggaran pekerjaan beton ini nanti totalnya sekian. Jadi dipantau bertahap saja. Oke, sudah selesai cornya. Langsung kita uruk. Karena untuk mengembalikan dan meratakan tanah-tanah yang ada di atasnya, sebaiknya setelah cor footplat segera langsung kita uruk. Lanjut, berikutnya kita masuk ke proses pekerjaan pemasangan pondasi batu kali. Kita berikan lapisan pasir tipis di bawahnya itu. Kemudian kita bisa memulai dengan pekerjaan pemasangan pondasi batu kali. Ini namanya batu kosong, biasanya kita taruh saja seperti itu tanpa ada semen. Baru di atasnya nanti kita baru memulai untuk pekerjaan pondasi batu kalinya. Pekerjaan pondasi batu kali ini memakan biaya kurang lebih sekitar 19,3 jutaan. Berikutnya, nah ini tentunya juga bersamaan, itu adalah pekerjaan sanitasi. Karena pada saat kita tadi menggali, kita sudah mulai untuk pekerjaan sumurnya. Kalaupun Anda sekalian mau mengerjakan untuk tahapan septic tank atau kemudian untuk tahapan drainase air hujan dan lain-lain sebagainya, bisa juga sekalian. Jadi di situ ada pipa-pipa yang harus Anda tanam. Untuk pipa-pipa yang berada di bawah tanah itu harus Anda persiapkan dan harus Anda kerjakan bersamaan dengan pekerjaan pondasi. Jangan sampai terlupa untuk pekerjaan pemipaan ini, karena kalau sampai lupa Anda akan membongkar lagi di kemudian hari. Lanjut, setelah pekerjaan pondasi selesai, kita bisa mulai untuk pekerjaan pengurukan. Anda bisa mengecek nanti apakah tanah galian tadi bisa digunakan cukup untuk pengurukan ini. Kalau tidak cukup, berarti Anda harus mendatangkan tanah dari luar. Kalau ternyata malah lebih, mau tidak mau Anda justru malah harus mengeluarkan. Nah, ini biaya-biaya yang biasanya tidak terduga. Setelah pondasi batu kali, muncul pekerjaan slope. Nah, pekerjaan slope ini masih masuk di pekerjaan beton di tahap nomor 3 itu yang nilainya sangat tinggi, 120 juta. Jadi anggarannya sudah kita persiapkan meskipun tidak kita keluarkan semuanya. Metode pemasangan kolom ini pun juga berbeda-beda. Anda bisa menggunakan stek bertahap seperti ini, atau Anda bisa langsung memasang tulangan kolom ini langsung tinggi.
bahan material besi terpanjang itu kurang lebih 12 meter. Jadi kalau Anda memasang pekerjaan pondasi footplat tadi itu Anda bisa panjangkan langsung ke atas, karena itu bangunan ini kan juga 2 lantai. Jadi untuk mempersingkat atau mempercepat tahapan pekerjaan ini, Anda bisa langsung memanjangkan tinggi kolom ini dengan bahan maksimal 12 meter. Nah, ini kolom-kolom struktur tadi sudah masuk. Sekarang waktunya untuk memasang kolom-kolom praktis. Setelah selesai semuanya, kita mulai masuk ke tahap pengecoran balok sloof. Nah, pengecoran ini pun juga sudah kita munculkan, sudah kita persiapkan tadi di nomor 3. Sampai di sini tahapannya untuk pengecoran sloof seperti ini. Nah, setelah kita sampai ke tahap pengecoran sloof, bisa segera langsung disusulkan untuk pengurukan tanah. Ingat, tanah-tanah pengurukan itu pun juga perlu pemadatan. Jadi semakin sering diinjak-injak oleh para tukang di lapangan, itu juga akan semakin baik karena akan jadi semakin padat. Setelah sloof selesai, kita masuk ke pekerjaan pemasangan dinding bata. Pekerjaan pemasangan dinding bata ini di tahap 6 kita munculkan anggaran senilai 57 juta. Ya, proses ini sangat panjang juga, dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Jadi ada 2 item di sini, yaitu pekerjaan beton dan pekerjaan dinding di nomor 3 dan nomor 6. Ini yang anggarannya itu perlu kita siapkan, tapi pengeluarannya harus kita kendalikan. Di sini keluar item pekerjaan dinding senilai 57 juta. Ini pun juga tidak dikeluarkan secara langsung, tapi dikeluarkan secara bertahap. Jangan terlalu tinggi untuk memasang dinding, segera disusulkan perkuatan dengan mengecor kolom-kolom praktis di sudut-sudutnya. Nah, seperti ini hasilnya kira-kira. Total biaya yang muncul di sini tidak atau belum mencerminkan apa yang didapatkan di progres proyek seperti ini. Jadi anggaran nilai 215 juta itu adalah anggaran yang baru kita persiapkan. Perkiraan kalau sampai tahap ini sih kurang lebih sekitar 100 jutaan lah, mungkin nggak sampai ya, 80 sampai 100 jutaan lah kira-kira di sini. Oke, lanjut berikutnya. Untuk tulangan-tulangan di atasnya, ini tadi kelihatan tulangan di sopi-sopi. Kemudian muncul juga untuk tulangan ring balok. Langsung lanjut kita tahap cor di ring balok tersebut. Nah, seperti ini. Untuk cor yang menggantung seperti di sopi-sopi ini, perlu diingat bahwa usia beton sebelum Anda membongkar begesting dan perancah di bawahnya itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 mingguan, kecuali Anda menggunakan zat adiktif yang bisa sedikit dipercepat. Pekerjaan pemasangan bata ini berjalan cukup panjang ya, jadi dinikmati saja ketika Anda membelanjakan material batanya. Jangan dibelikan langsung banyak, karena storing atau penyimpanan di lokasi proyek tentunya juga terbatas ya. Jadi Anda harus bisa mengatur jumlah yang Anda butuhkan, yang Anda datangkan. Berikutnya muncul untuk pekerjaan balok struktur untuk plat lantai 2. Nah, seperti ini. Setelah balok langsung disusul dengan tulangan plat lantai di atasnya. Perancah yang Anda gunakan bisa menggunakan bambu, bisa menggunakan kayu. Tapi untuk zaman sekarang sih kebanyakan sudah pada menggunakan scaffolding ya. Sewa aja scaffolding, itu Anda bisa sewa, meskipun agak repot Anda menyewa scaffolding. Tapi menyewa scaffolding jelas lebih murah dibanding Anda membeli bambu. Oke, sudah siap.
Nah, dari kejauhan sudah tampak mobil molennya sudah mulai merapat. Nah, untuk luasan seperti itu Anda bisa menggunakan mobil molen atau mobil pompa. Mobil pompa itu yang ada selangnya besar itu, yang kemudian dia memompa cor beton ini sampai ke lantai 2. Itu jelas lebih cepat dan kualitas dari cor tersebut terjamin. Karena beton cair ini pun ada masa kadaluarsanya, kurang lebih sekitar 4 jam sampai 5 jam. Kalau dia tidak segera digunakan setelah dicampur dan dia melewati waktu 4 sampai 5 jam, itu bisa dibilang sudah kadaluarsa. Jadi zat semen di situ itu sudah tidak bekerja dengan baik. Jadi kecepatan pada saat Anda mengecor ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau Anda tidak mau menyewa mobil molen, Anda bisa menggunakan dengan cara manual tentunya. Nah, biasanya cara manual ini Anda harus mengerahkan tukang yang cukup banyak. Jumlahnya tergantung dari luasan yang harus Anda cor. Kemudian pengecoran ini sebaiknya dilakukan serempak dan tidak terputus secara waktunya. Jadi lakukan pengecoran ini 1 hari jadi. Kalau luasan Anda banyak, Anda bisa memulai dari pagi hari dan mengakhirnya sampai benar-benar dia selesai. Kalaupun sampai harus lembur, bahkan sampai harus melewati dini hari, sampai harus pagi berikutnya, sebaiknya dilakukan. Sepertinya bisa juga kalau memang terpaksa, itu bisa dilakukan 2 kali tahap ngecor. Tapi jeda waktunya jangan terlalu lama, dan pada sambungan tersebut itu harus diberikan treatment khusus. Oke, setelah mengecor kita bisa langsung memulai pekerjaan pemasangan dinding di atasnya. Ini tidak perlu menunggu usia beton matang. Jadi setelah kita cor plat lantai, kita hanya butuh waktu sekitar 1 hari saja. Setelah itu langsung bisa kita pasang dinding di atasnya. Meskipun pemasangan ini juga pelan-pelan bertahap, jangan langsung terlalu banyak, karena beban dari bata ini juga harus kita pertimbangkan dengan usia matang beton. Oke, kita pasang saja pelan-pelan, jangan buru-buru, sambil menunggu cor beton tersebut matang. Lanjut pemasangan dinding bata di atasnya, langsung disusul dengan pengecoran kolom-kolomnya. Nah, seperti ini. Oke, backcasting Anda bisa menggunakan sisa dari cor yang di lantai 1. Oleh karena itu, pada saat Anda memilih material untuk backcasting, baik itu kayu maupun tripleknya, silakan memilih material backcasting yang agak kuat supaya Anda bisa menggunakan material backcasting ini bisa 2-3 kali. Optimalnya para kontraktor itu menggunakan material backcasting tersebut, triplek sama kayu itu kurang lebih sekitar 2-3 kali pakai. Oke, lanjut di atasnya. Setelah dinding terpasang selesai sampai ke atas, lanjut dengan ring balok di atasnya. Kemudian ada plat dak untuk di atas teras ini. Karena plat lantai tadi tidak ada beban bergeraknya, jadi tidak untuk diinjak-injak manusia. Jadi plat cornya bisa lebih tipis saja di situ. Pembesiannya pun juga tidak perlu tebal. Lanjut kita cor. Nah, sudah selesai untuk plat dak di atas teras. Lanjut pemasangan dinding bata di atasnya lagi, disusulkan dengan cor juga di situ. Ini adalah ring balok di atas. Nah, setelah selesai pekerjaan pemasangan dinding bata, kita kunci dengan ring balok di atasnya. Juga kolom-kolom praktis
juga untuk gunungan-gunungan ini perlu kita siapkan. Peladak juga perlu kita siapkan untuk pengecoran di tahap paling akhir. Nah, ya seperti ini tahapannya. Pada tahapan ini pekerjaan beton yang nomor 3 itu sudah hampir Anda keluarkan semuanya. Ya, pekerjaan dinding pun juga sudah hampir Anda keluarkan semuanya. Nah, jadi ini adalah simulasi real antara progres bangunan dengan nilai yang kita tampilkan di sini senilai 215 juta. Jadi inilah bangunan yang Anda dapatkan dengan biaya 215 juta rupiah. Pemilihan material atap selama ini masih menggunakan bahan material dari baja ringan. Karena untuk saat ini bahan ini adalah bahan yang paling murah dan juga bisa dibilang paling kuat, dalam artian optimal ya, dalam artian optimal untuk pekerjaan rumah tinggal. Ini sudah sangat kuat sekali untuk rangka baja ringan. Nah, ini yang selalu kita pilih, material dengan menggunakan baja ringan. Untuk pemilihan penutup atapnya, gentengnya Anda bisa menggunakan macam-macam, genteng kampung, genteng tanah liat, kemudian genteng beton, kemudian genteng glasur, kemudian juga metal roof. Ya, metal roof itu yang berupa panel begitu, ada beberapa ukurannya besar-besar. Nah, lanjut berikutnya kita mulai ke persiapan pekerjaan pemasangan lantai. Jadi pekerjaan pemasangan lantai ini Anda harus mencari titik nol untuk lantai tersebut. Jadi kalau Anda perlu melakukan urukan tanah lagi, silakan dilakukan. Persiapan juga setelah urukan tanah. Oh ya, pastikan bahwa tanah urukan tersebut memang benar-benar padat. Anda sudah punya waktu sekitar dari proses awal sampai ke sekarang ini, sampai tahap ini kira-kira sudah memakan waktu sekitar 6-7 bulan kurang lebih. Jadi diharapkan selama 6-7 bulan itu tanah itu sudah diinjak-injak para tukang, diharapkan tanah itu mulai memadat. Oke, lanjut berikutnya di tahap ke-8 yaitu pekerjaan instalasi listrik. Jadi ada pekerjaan instalasi listrik, kemudian pekerjaan air, plumbing itu menyertai. Jadi bertahap terus. Karena di dalam dinding-dinding Anda itu seringkali ditanam pipa-pipa air dan pipa listrik. Nah, ini untuk pekerjaan instalasi listrik ini kita keluarkan itu senilai 18.600.000. Berikutnya setelah pekerjaan instalasi listrik adalah tahap nomor 9 adalah pekerjaan pengecatan. Nah, ini dianggap bahwa pengecatan dilakukan setelah dinding bata tadi Anda plester semuanya. Setelah Anda plester kemudian Anda aci, jangan terlalu buru-buru untuk segera dicat karena kandungan air yang di dalam plesteran dan di dalam acian tersebut biar kering keluar dulu, baru setelah itu Anda bisa mulai mengecat. Lama keringnya relatif, Anda di lokasi mana, Anda dalam suasana atau cuaca apa. Kalau cuaca hujan tentunya akan lebih lama, kalau Anda membangun dalam cuaca yang panas mungkin keringnya akan lebih cepat. Kalau Anda buru-buru sebelum plester acian Anda kering, kemudian Anda buru-buru mengecat, nanti biasanya akan keluar keringat gitu ya. Jadi itu di kemudian hari cat Anda akan jadi lembab gitu, akan berjamur. Lanjut berikutnya setelah pekerjaan plester acian, bisa masuk ke pekerjaan plafon. Anggaran dari pekerjaan plafon ini adalah kurang lebih senilai 15.700.000. Pekerjaan plafon ini bisa dibilang cukup murah karena per meter hanya sekitar 100-120 ribu saja untuk pekerjaan plafon yang flat. Tapi ada baiknya kalau Anda bikin ornamen gitu ya, drop ceiling atau up ceiling. Apakah Anda menggunakan list cornice di ujung-ujungnya? Kalau Anda bergaya modern minimalis, Anda sudah tidak menggunakan list cornice di samping-sampingnya. Berikutnya muncul untuk pekerjaan luar. Pekerjaan luar ini harusnya untuk pekerjaan pagar dan mungkin bisa juga untuk taman. Tapi di sini saya tulis pekerjaan luar itu adalah untuk pekerjaan railing, kaca, dan juga pekerjaan batu alam. Pekerjaan luar ini karena kaitannya dengan arsitektural
bisa mahal, bisa juga kalau Anda memilih menggunakan material yang sederhana juga bisa ditekan biayanya. Lalu kemudian muncul untuk pekerjaan pintu dan jendela. Berbeda dengan beberapa video yang lain, pekerjaan pintu dan jendela ini keluar di akhir. Karena untuk kali ini kita menggunakan bahan aluminium. Jadi pemasangan kusen aluminium ini dipasang setelah pekerjaan plester dan acian selesai. Kalau kita menggunakan bahan kayu, tentunya itu akan dipasang bersamaan pada saat kita memulai pekerjaan pemasangan batu bata. Nah, anggaran untuk tahap 12 ini yaitu pekerjaan pintu dan jendela senilai kurang lebih Rp23.700.000. Setelah selesai semuanya, kita bisa memasang keramik. Ingat, keramik ini harus kita pasang setelah pekerjaan plafon selesai. Pastikan bahwa di atas keramik ini sudah tidak ada pekerjaan lain-lain lagi supaya keramik Anda aman dari risiko kejatuhan dan dari risiko kotor. Ya. Lanjut. Nah, di sini kelihatan setelah kita resume itu total biayanya senilai Rp331 juta. Dengan luasan bangunan seluas 96 meter persegi, jadi ketemu angka di Rp3.450.000. Masih bisa dibilang murah karena mengingat bahwa bangunan ini adalah 2 lantai. Biasanya bangunan 2 lantai akan lebih mahal dibandingkan Anda membangun dengan 1 lantai.